Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu topik yang ada di materi pelajaran ekonomi, yaitu tentang teori perilaku produsen. Nah, sebelumnya aku sudah share tentang teori perilaku konsumen ya, dan sekarang adalah teori perilaku produsen. Di sini aku bakal nge-share tentang beberapa kurva yang harus diketahui pada teori perilaku produsen. Ini adalah materi kelas 10 ya. Buat teman-teman yang mau ngelihat video ini, silahkan dicek videonya dari awal sampai habis dan jangan di skip-skip ya, supaya teman-teman semua memperoleh informasi yang sempurna dari video pembahasan ini. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja aku mulai ke video pembahasannya. Tapi sebelum aku mulai, buat teman-teman yang nantinya merasa kebantu dengan adanya video ini, boleh memberikan dukungannya dengan mengklik tombol subscribe. Boleh videonya di like, comment, serta share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, terima kasih. Next, aku mulai ke video pembahasan. Oke, slide yang pertama. Nah, ini teori perilaku produsen, di mana teori perilaku produsen ini terdapat beberapa kurva yang harus kita ketahui ya, teman-teman. Ada yang pertama namanya kurva Isoquant. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa produsen itu tujuan untuk menghasilkan barangnya adalah untuk mencapai laba maksimum atau produksi maksimum. Nah, di sini kurva Isoquant ngebahas tentang kurva yang menggambarkan kombinasi dua jenis faktor produksi untuk menghasilkan jumlah produksi sama ya. Berarti nah, faktor produksi itu tahu ya, contohnya adalah modal dan tenaga kerja. Nah, dua jenis faktor produksi. Garis vertikal ini adalah untuk produksi modal dan garis horizontal ini adalah untuk tenaga kerja. Oke. Nah, jadi kombinasi dari berapa jumlah modal dan tenaga kerja ini akan menghasilkan jumlah produksi sama. Misalnya dia kombinasikan 6 modal, kemudian tenaga kerjanya ada berapa nih tenaga kerjanya? Tunggu ya. Tenaga kerjanya ada 1 ya. Kalau 1 dia di titik A. Kemudian modal diturunkan jadi 3. Tenaga kerjanya pakai 2. Nah, jumlah produksinya ada di titik B. Begitu selanjutnya ya, teman-teman. Kombinasi itu terserah kita berapa jumlahnya ya. Oke, di titik A, B, C, D ini isoquantnya atau jumlah produksinya adalah sebesar 100. Nah, begitu selanjutnya ya, teman-teman. Kalau mau kombinasikan itu tergantung oleh pengusahanya, berapa mau pakai modal, berapa mau pakai tenaga kerja. Oke. Kemudian ini dia ciri-ciri kurva Isoquant. Yang pertama, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Oke. Yang kedua, cembung ke arah titik origin. 3, tidak saling berpotongan. 4, kurva bergeser ke kanan menunjukkan jumlah output yang semakin banyak, kayak gitu ya. Ini dia ya, aku back lagi ya. Kurva ini dia turun dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, kemudian kalau semakin ke kanan geser kurvanya, itu artinya kurva Isoquant menghasilkan jumlah produksi yang semakin banyak. Coba deh lihat, ini ada Isoquant 2, ada Isoquant 1, 2, 3. Nah, mana yang lebih ke kanan? Isoquant 1 atau 3? Pinter ya, Isoquant 3 ya yang lebih ke kanan. Berarti Isoquant 3 ini jumlah produksinya lebih banyak. Coba deh lihat, ini 300 ya, Isoquant 1 cuma 100. Oke. Kemudian Isoquant ini dia ciri-cirinya tidak saling berpotongan ya, dia nggak saling memotong nih, masing-masing kurva berdiri sendiri. Oke. Kemudian kurva Isoquant selanjutnya ciri-cirinya adalah dia cembung ke arah titik origin. Titik origin itu di sini ya, titik 0 ya. Kita ngadepnya, kita dari sini nih ngelihatnya. Kalau dari sini nih ngelihatnya, memang kurva Isoquant ini terlihat cembung. Oke.
Oke. Kemudian selanjutnya, ini dia ciri-ciri tadi ya. Oke. Kemudian kurva isokos. Nah, kurva isokos itu adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua faktor produksi dengan total biaya sama ya. Nah, ini ada faktor produksi modal, ini faktor produksi tenaga kerja, labor, tenaga kerja ya. Nah, ini adalah garis anggaran atau isokos line. Ini kita kombinasikan ya, teman-teman. Boleh dia pakai modalnya 8, kemudian tenaga kerjanya 2, atau dia pakai modal 4, tenaga kerjanya 6. Jadi terserah aja kita yang kombinasikan. Tapi biayanya sama. Nih dia di garis ini. Misalnya garis ini A, B, C, D, nanti kita kasih ya garisnya biayanya misalnya sama-sama 1 juta butuh biaya kayak gitu. Itu namanya kurva isokos. Oke, next. Nah, ini slide nomor 3 tentang keseimbangan produsen. Jadi keseimbangan produsen itu tercapai apabila, ini dia ya kata kuncinya ya. Keseimbangan produsen tercapai ketika kurva isokwan bersinggungan dengan kurva isokos. Jadi isokwan tadi mana kurvanya? Oke, ini dia ya. Kurva isokwan itu dia agak berbentuk cekung ya kalau kita ngelihat dari bawah. Tapi ini dia isokwan nih ya. Agak cekung. Dan isokos seperti apa dia? Garis linear ya, garis lurus doang ya. Nah, ini isokos. Nah, ini ya isokos. Oke, persinggungan isokwan dengan isokos itu namanya keseimbangan produsen. Nah, kalau dari cerita kita nih, misalnya kita ngebaca kurva ini, ya kayak gitu kan, isokwan bersinggungan dengan isokos berarti keseimbangan produsen. Nah, apa maknanya? Nah, maknanya itu dong yang lebih penting ya daripada sekedar membaca kurva. Maknanya adalah, jadi kombinasi dua faktor produksi tadi ya, K itu kapital, itu modal ya artinya ya, dan labor artinya tenaga kerja. Kombinasi dari berapa modal dan tenaga kerja yang dipakai perusahaan itu menghasilkan output maksimum ya. Nah, ini isokwan tadi apa? Kurva yang menggambarkan dua faktor produksi menghasilkan output output sama ya, output kata kuncinya kan output ya. Nah, ini dia dengan biaya segini, biayanya segini ya, paling maksimal ya. Perusahaan tuh misalnya punya biaya 5 juta. Nah, dia pengen produksi barang dengan kapital dan labor dari yang dia pilih berapa banyaknya ya. Nah, produksi maksimalnya segini. Kayak gitu ya. Oke, teman-teman, itu dia tentang teori perilaku produsen. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman mau komen, silakan tanya di kolom komentar ya. Jika mau saran juga boleh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di channel aku, Sobat Sinar. Aku seneng banget. Jangan lupa dikepoin lagi video aku berikutnya ya. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu dan urusannya diperlancar. See you to the next video. Bye bye.